Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan wa akhwat, sahabat-sahabat pecinta fadilah amal yang dirahmati Allah sekalian. Kami senantiasa mendoakan semoga kita semua selalu berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan jalan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan ketetapan hati oleh Allah untuk selalu mencintai majelis ilmu, cinta kepada ibadah, cinta kepada amalan-amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hadis-hadis yang berbicara mengenai fadilah menjawab azan dan fadilah membaca doa setelah azan. Hadis yang pertama, an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qal. Hadis diterima dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza qala al-muazzinu Allahu akbar Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar Allahu akbar. Apabila muazzin mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar, maka salah seorang di antara kalian pun menjawabnya dengan mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar. Tsumma qal asyhadu an la ilaha illallah, qal asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian apabila si muazzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kalian pun menjawabnya dengan asyhadu an la ilaha illallah. Tsumma qal asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kalian pun menjawabnya dengan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tsumma qal hayya 'alas shalah, qal la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika si muazzin mengucapkan hayya 'alas shalah, jawabannya bukan lagi hayya 'alas shalah, kan, tetapi jawabannya dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tsumma qal, kemudian muazzin mengucapkan hayya 'alal falah, qal la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ketika muazzin mengucapkan hayya 'alal falah, juga kalian menjawabnya dengan ucapan la haula wala quwata illa billah. Tsumma qal Allahu akbar Allahu akbar, qal Allahu akbar Allahu akbar. Kemudian ketika si muazzin mengucapkan Allahu akbar Allahu akbar, kalian pun menjawabnya dengan ucapan Allahu akbar Allahu akbar. Tsumma qal la ilaha illallah, qala la ilaha illallah min qalbihi. Kemudian terakhir ketika si muazzin mengucapkan la ilaha illallah, kalian pun mengucapkan la ilaha illallah min qalbihi, dari hatinya, dakhalal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan orang yang menjawab azan sesuai dengan tuntunan yang sudah disebutkan sebelumnya pasti akan masuk surga. Inilah di antara fadilah yang sangat luar biasa bagi orang yang mendengar azan dan menjawab azan sesuai dengan tuntunannya, yaitu ketika
mendengar muazin mengucapkan kalimah-kalimah azan, dijawab sesuai dengan apa yang diucapkan oleh muazin, kecuali pada ucapan muazin hayyalas shalah dan hayyalal falah bukan dijawab dengan hayyalas shalah dan hayyalal falah, kan tetapi dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Hadis yang kedua, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis diterima dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala, siapa saja yang membaca hina yasma'un nida, ketika mendengar azan, maksudnya setelah selesai mendengar dan menjawab azan, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'asuhu maqaman mahmudan allazi wa'adatah halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, maka ia berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat." Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab.